Ini adalah channel Malfest, menghadirkan alur cerita yang sangat the best, bisa menghibur dan menghilangkan stres. Yang belum subscribe ya subscribe dulu guys. Singkat cerita, pas Stephen dan Alice sudah berada di hutan, rencananya Fatima dan Alice tidak akan tinggal di gubuk karena terlalu dekat dengan kota. Mungkin tinggal agak lebih jauh di dalam hutan dan Pak Stephen akan mengirimkan persediaan 2 kali setiap minggu untuk mereka. Akan tetapi, keduanya dibuat terkejut karena mendapati Fatima sudah tidak ada di dalam gubuk. Pak Stephen dan Alice berusaha mencari Fatima sambil memanggil-manggil nama wanita itu. Namun sampai hari sudah mau gelap, Fatima tak kunjung ketemu. Ditambah lagi, tiba-tiba tangannya Pak Stephen tremor lagi hingga sampai ke kakinya dan membuat si ayah kesulitan berjalan. Alhasil Alice terpaksa mengesampingkan Fatima terlebih dulu untuk menolong dan membawa ayahnya kembali ke kota. Fatima sendiri sekarang sudah terkurung di dalam kamar rahasia bunker creepy. Elgin datang sambil membawakan beberapa barang untuk membuat Fatima merasa nyaman. Wanita itu lalu berusaha membujuk Elgin agar melepaskannya. Fatima berkata bahwa wanita creepy yang berbicara dengan Elgin itu bukanlah sesuatu yang baik. Dan mungkin saja sekarang Elgin sudah dikelabui oleh sosok wanita creepy. Mereka tahu sendiri bagaimana sesuatu di dalam perut Fatima sudah membuat Fatima membunuh Mak Tili. Itu karena bayinya lapar Fatima, jelas Elgin. Ia meyakinkan bahwa ini satu-satunya cara. Dan setelah bayi itu lahir, mereka semua akan bisa pergi dan pulang dari dunia dimensi gelap. Elgin kemudian memberikan toples berisi darah miliknya kepada Fatima. Awalnya Fatima menolak, tapi lama-kelamaan Fatima tidak bisa menahan hasrat laparnya melihat darah itu. Fatima meminumnya dengan lahap. Di saat yang sama di gereja, Victor nampak sangat terpukul karena ia menyadari bahwa kematian ibunya dan Eloise adalah salahnya. Jika saja dirinya tidak menceritakan tentang bocil baju putih kepada ibunya tidak akan pernah pergi ke mercusuar. Meskipun Tabi berusaha meyakinkan Victor bahwa itu bukan salahnya, tapi Victor tetap pergi meninggalkan Tabi dan Sarah. Sedetik kemudian, Kenny datang memberitahukan tentang Julie yang berada di klinik. Saat ini Julie sedang diperiksa oleh Christy dan syukurnya tidak ada yang salah dengan kesehatan Julie. Gadis itu mengalami kejang-kejang di reruntuhan adalah sesuatu yang misterius dan mistis. Tak lama kemudian, Tabi datang ke sana dan memeluk Julie dengan penuh kekhawatiran. "Aku baik-baik saja kok Bu," ucap Julie. Jim lalu pergi menemui Randall dan bertanya tentang apa yang sebenarnya terjadi. Jim tidak marah kepada Randall. Hanya saja Jim ingin tahu keadaan putrinya. Setelah Julie tak sadarkan diri dengan matanya yang memutih itu, Jim merasa ada yang tidak baik-baik saja dengan Julie. Tapi putrinya itu tidak pernah mau cerita. Sayangnya Randall juga tidak punya jawaban atas apa yang mereka alami sekarang. Tapi Randall memberi saran agar Jim lebih banyak menghabiskan waktu bersama anak-anaknya selagi masih bisa. Karena menurut Randall, tak ada satupun dari mereka yang bisa keluar dari dunia dimensi gelap hidup-hidup. Beralih pada Pak Stephen dan Alice yang sudah berada di kantor polisi. Untung saja Alice mau dibujuk untuk mencari Fatima besok. Karena menurut Pak Stephen dimanapun Fatima berada, dia aman sebab membawa jimat Abragad. Oh iya, Pak Stephen ini diketahui mengalami gejala penyakit Parkinson. Penyakit Parkinson merupakan gangguan otak yang menyebabkan gerakan tidak terkendali seperti gemetar, kaku, dan kesulitan menjaga keseimbangan. Gejala ini biasanya muncul secara bertahap dan memburuk seiring waktu. Meskipun tidak mematikan, tapi tentunya akan menurunkan kualitas hidup seseorang yang mengidapnya. Dalam kondisi paling buruk, Pak Stephen nantinya hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Pak Stephen jadi teringat perkataan makhluk Nightmon saat di kandang. Saat mereka membuat Pak Stephen menyaksikan Buliu terbunuh dengan sadis. Makhluk Nightmon mengatakan bahwa mereka ingin membuat Pak Stephen hancur. Mungkin penyakit ini adalah salah satunya. Dan mungkin kejadian yang menimpa Fatima juga karena dirinya. Namun Alice membantahnya dan meminta ayahnya itu untuk tidak menyalahkan dirinya sendiri. Tiba-tiba saja dari luar ada satu Nightmon yang nge-recall Pak Stephen. Emosi banget dong Pak Stephen. Untungnya ada Alice yang berhasil menenangkannya.
Di rumah koloni, Donna memandangi para warganya sambil merenung dan mengingat momen kebersamaan dengan Fatima. Hal itu membuatnya sangat sedih. Sangat sedih karena berpikir bahwa mereka telah kehilangan sosok Fatima. Sedangkan di klinik, Jim dan Tabitha sudah berbaikan. Setelah diceramahi oleh Pak Henry membuat Jim pun akhirnya sadar. Mulai sekarang, ia harus selalu mendukung istrinya dan selalu berada di sisinya. Kemudian Sarah di rumahnya ia akhirnya berhasil menyusun kembali boneka keramik pemberian mendiang kakaknya. Tapi pada momen itu, Sarah tiba-tiba mendengar lagi suara-suara di kepalanya. Oh, no, 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 no. No, stop it! Stop it! Stop it! Pada keesokan paginya, Alice dan Pak Stephen nampak bingung harus memulai pencarian Fatima dari mana. Apakah mereka harus meminta bantuan dari para warga? Tapi masalahnya Donna masih menuntut Pak Stephen untuk memberitahukan tentang tindakan Fatima melakukan pembunuhan terhadap Mbak Tilly. Lalu tiba-tiba Sarah mendatangi mereka, lalu menceritakan pengalamannya tadi malam yang kembali mendengar suara-suara The Others. Sarah tahu sekarang Fatima sedang menghilang dan The Others memberitahunya bahwa Fatima tidaklah pergi sendiri, melainkan sesuatu telah membawanya. Mereka memberitahu kalau Fatima dekat dengan kita. Tapi mereka tertawa, Pak Stephen, karena mereka yakin kalau kita tidak akan menemukan Fatima tepat waktu. Mereka bilang kita tidak akan bisa menyelamatkannya, jelas Sarah, membuat Pak Stephen dan Ellie semakin khawatir. Di sisi lain, Elgin kembali datang ke bunker Creepy dan ia harus selalu memastikan tak ada siapapun yang melihatnya datang kemari. Saat ia melihat Fatima, wanita itu sekarang kondisi perutnya nampak sudah membesar. Elgin bilang itu adalah pertanda baik. Tapi tiba-tiba, Fatima melukai tangan Elgin dengan sebilah besi dan berniat kabur. Namun sayangnya, Elgin berhasil menahannya dan mencegah wanita itu untuk kabur. Kembali ke Pak Stephen yang sekarang memutuskan untuk menemui Donna. Di sana untungnya Donna mengungkapkan kalau dirinya setuju jika Pak Stephen ingin merahasiakan tentang tindakan Fatima. Karena menurut Donna, orang-orang tidak akan sanggup menerima fakta tersebut. Sosok Fatima sendiri sudah menjadi inspirasi, motivasi dan semangat semua orang di rumah koloni. Kemudian Pak Stephen juga mengungkapkan tentang hilangnya Fatima dan ia juga menceritakan tentang suara-suara yang didengar oleh Sarah. Kalau begitu kita harus mengumpulkan semua orang, ujar Donna. Beberapa saat kemudian dikumpulkanlah semua orang oleh Pak Stephen dan Donna. Langsung to the point, Pak Stephen dan Donna mengatakan bahwa Fatima telah menghilang. Mereka berdua ingin agar semua warga bekerja sama untuk mencari Fatima. Mendengar hal itu, orang-orang tampak khawatir dan mereka semua tentu saja bersedia untuk mencari rekan mereka itu. Sebelum pertemuan diakhiri, Pak Stephen juga sedikit melakukan pidato tentang bagaimana tempat ini ingin membuat mereka hancur. Tapi kita tidak akan pernah hancur dan akan terus memberikan perlawanan sekuat-kuatnya, tegas Pak Stephen yang langsung disetujui oleh semua orang. Bergegaslah orang-orang untuk mencari keberadaan Fatima. Donna pergi melakukan pencarian bersama dengan Manta. Lalu Pak Stephen pergi melakukan pencarian bersama dengan Kenny. Dan pada momen itu Pak Stephen mengungkapkan tentang yang dialaminya kemarin, yaitu gejala penyakit Parkinson-nya yang semakin parah. Pria itu mewanti-wanti agar ketika dirinya sudah tidak bisa lagi menjadi sheriff di kota malam kelam, Pak Stephen ingin Kenny yang menggantikannya. Di sisi lain, Alice pergi melakukan pencarian bersama dengan Elgin. Waduh, bersama dengan sang pelaku. Elgin yang melihat Alice nampak sangat khawatir dan risau akan keadaan Fatima, mencoba menenangkannya. Aku yakin saat ini Fatima baik-baik saja, Alice. Kau tidak akan kehilangan dia. Dan mungkin saja saat ini Fatima sedang melakukan sesuatu untuk menolong kita semua, jelas Elgin. Sebenarnya Alice cukup bingung mendengar perkataan Elgin itu. Tapi Alice memilih untuk mengabaikannya dan melanjutkan pencarian. Di tempat lain, Jim pergi melakukan pencarian bersama dengan Ethan. Mereka berdua mencari hingga ke mobil van keluarga Jim yang terbengkalai. Jim jadi ingat kalau dulu ia hampir kehilangan Ethan di tempat ini. Tapi Jim bersyukur si kecil Ethan selamat dan sehat sampai sekarang. Lalu saat mereka akan pergi dari sana, radio mobil van tiba-tiba hidup dan suara bocil telepon kembali meneror. Ngaku-ngaku bahwa dirinya adalah Thomas.
Tapi Jim maupun Ethan mengabaikan hal itu dan tetap pergi. Lalu di penjuru lain, Tabi pergi melakukan pencarian bersama dengan Julie. Mereka mencari hingga sampai ke truk kontainernya Victor. Di sana, Julie curhat pada ibunya tentang pengalamannya saat masuk ke alam Dark Place. Ya, pengalamannya kemarin saat diantar oleh Ethan. Julie sangat ketakutan saat itu dan berpikir kalau dirinya tidak akan pernah bisa kembali pada keluarganya. Tabi pun memeluk Julie, berusaha menenangkannya dan berkata bahwa yang terpenting Julie sekarang sudah kembali. Tiba-tiba saja di sana muncul seorang bocil creepy yang meminta Tabi untuk mengikutinya. Namun Julie tidak dapat melihatnya, hanya Tabi yang bisa. Tanpa pikir panjang, Tabi langsung mengikutinya. Sementara orang-orang sibuk mencari Fatima, Jed sendiri malah sibuk memasangkan botol-botol di sebuah pohon. Dan pada momen itu, untuk pertama kalinya, Jed didatangi oleh sosok Christopher dengan boneka Jasper di tangannya. Tapi sosok Chris tidak berbicara apa-apa, hanya memberikan jump scare saja kepada Jed. You what, huh? Doing it for me anymore. Nobody. Well, let me. Who are you talking to? You did this? Tak lama kemudian Pak Henry datang berkunjung. Ia memberitahukan tentang hilangnya Fatima dan mengajak Jed untuk mencari bersama. Sembari Pak Henry ingin membicarakan tentang Victor. Victor sendiri sekarang pergi ke hutan sambil membawa sebuah kapak. Ternyata dia mengunjungi pohon botol faraway lalu berniat untuk menebang pohon tersebut. Tetapi aksinya itu dihentikan oleh bocil baju putih yang fisiknya sekarang kelihatan lebih tua daripada sebelum-sebelumnya. Bocil baju putih mengungkapkan bahwa pohon botol faraway sangatlah penting. Jadi Victor tidak boleh menebangnya. Setelah mengatakan itu dia pergi dan menghilang, meninggalkan Victor yang kebingungan dan frustasi. Kembali kepada Jay dan Pak Henry yang sedang membicarakan Victor. Di situ Pak Henry meminta sedikit saran dari Jade apa yang harus ia lakukan sekarang untuk menolong Victor. Pak Henry merasa putranya itu sedang tak baik-baik saja karena terus berusaha berbicara dengan sebuah boneka. Lalu Jade memberi saran agar Pak Henry mempercayai apa yang Victor lakukan. Meskipun sikapnya Victor seperti anak kecil, tetapi Victor tidaklah gila. Jade yakin apapun yang Victor lakukan itu pasti ada tujuannya. Jadi yang perlu Pak Henry lakukan sebagai seorang ayah adalah mendukung putranya itu. Sin lalu menyorot wanita yang sedang dicari-cari oleh seluruh warga kota malam kelam. Saat sedang nyantui di kamar rahasia bunker creepy, tanpa sengaja Fatima menemukan sebuah gagang di bawah tanah. Cobalah digali tanah di bawahnya itu sampai Fatima menemukan sebuah pintu palka berukuran besar. Dia mencoba untuk membukanya tetapi pageh guys. Dan tiba-tiba saja muncul lagi sosok wanita creepy mengagetkan Fatima. Wanita creepy meminta Fatima untuk diam tidak bersuara. Tetapi karena Fatima tidak menurut, maka wanita creepy pun membuatnya diam dengan cara paksa. Di saat yang sama, Tabi dan Julie masih terus mengikuti bocil creepy hingga mereka sampai di bunker creepy. Di sana bocil creepy langsung menghilang begitu saja. Tapi Tabi sadar bahwa ada seseorang di bunker tersebut. Ternyata seseorang itu adalah Victor. Dia masih bersedih dan terpukul setelah tahu fakta bahwa dirinya lah alasan ibunya meninggal. Seketika itu juga Tabi langsung memeluknya dan memberitahu Victor bahwa itu bukanlah salahnya. Karena waktu dulu Victor hanyalah seorang anak kecil. Victor untungnya bisa tenang. Tapi tiba-tiba saja Tabi mendapatkan sebuah penglihatan. Penglihatan tentang Miranda di masa lalu. Sontak Tabi bergegas keluar dari bunker creepy dan menangis histeris, membuat Julie dan Victor kebingungan sekaligus khawatir. Karena ternyata di dalam penglihatannya Tabi, Miranda tidak pernah berhasil masuk ke pohon botol faraway. Wanita itu berakhir meninggoy oleh si Nightmon yang wajahnya ngeselin. Nightmon yang sekarang sudah mati dibunuh oleh Pak Steven. Episode 29 bersambung.